Bab 384. Sebuah dunia kecil. Terbunuh. Di belakang Mileye, Sandy Yun tertegun. Dia tidak menyangka Mileye dapat membunuhnya begitu saja. Dua master lainnya di alam sumber juga tercengang. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Mileye akan membunuhnya secara langsung. Mereka adalah orang dari keluarga Yun. Namun, pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang, dan ekspresi dari dua master yang tersisa di alam sumber berubah secara drastis, dan keduanya dengan cepat bertindak. Bunuh satu lawan dua. Setelah sekitar setengah jam, lapangan menjadi sunyi, dan di depan Mileye, ada 3 mayat. Mileye berdiri di depan ketiga mayat itu, matanya tertutup, dan dia menggunakan cincin Changyu untuk menyerap energi dari ketiga mayat itu. Di kejauhan, Sandy Yun menatap Mileye dengan ekspresi serius. Kekuatan tempur Mileye jauh melebihi ekspektasinya. Setelah beberapa saat, Mileye menyimpan cincin Changyu, lalu menyimpan ketiga mayat itu ke cincin penyimpanan. Di antara cincin penyimpanan, kristal murni ungu berjumlah 1 juta. Ada lebih dari 30 harta alam langit lainnya, tapi tak satu pun dari tingkat suci. Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, Sandy Yun, yang tidak jauh, tiba-tiba berkata. Mileye berkata sambil tersenyum. Senior mencoba mengatakan, aku membunuh anggota keluarga Yun, dan keluarga Yun tidak akan membiarkanku pergi, kan? Sandy Yun mengangguk, keluarga Yun tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Mileye berkata, karena inilah aku membunuh mereka bertiga. Sekarang, siapa yang tahu bahwa aku membunuh anggota keluarga Yun? Berbicara tentang ini, dia memandang Sandy Yun, senior, kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya, kan? Sandy Yun melirik Mileye dan tidak mengatakan apa-apa. Mileye berjalan ke arah Sandy Yun dan berkata sambil tersenyum, apakah senior akan mengikutiku kembali ke Akademi Daoi, atau? Sandy Yun menggelengkan kepalanya, aku tidak akan kembali. Mengatakan itu, dia menatap Mileye, setelah ini, kamu akan berada di sini untuk mempelajari seni pengecoran senjata. Mileye buru-buru membungkuk, hormat guru. Sandy Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dasar anak ini. Teknik pengecoran senjata. Di hari-hari berikutnya, Mileye mengikuti Sandy Yun untuk mempelajari pengecoran senjata setiap hari. Dia menganggapnya sangat serius, karena dia tahu betul bahwa dia akan membutuhkan banyak pedang di masa depan, dan jika dia membeli semua pedang ini, dia tidak akan memiliki sumber keuangan. Membuatnya sendiri. Dan Sandy Yun juga sangat puas dengan Mileye. Harus dikatakan bahwa Mileye sedikit mengejutkannya, karena Mileye rajin belajar, serius, dan cepat mengerti. Mileye juga semakin bersemangat saat dia belajar, karena dia merasa bahwa pengecoran senjata ini sangat menarik, terutama setiap kali dia melihat hal-hal yang dia ciptakan, dia memiliki rasa pencapaian yang istimewa. Jadi, Mileye menjadi lebih perhatian. Di malam hari, Mileye kembali ke Akademi Daoi, dan begitu dia kembali ke Akademi Daoi, dia dipanggil ke Menara Api Ungu oleh Geral Xiao. Di gua, orang-orang dari Xiumen semuanya telah tiba. Totalnya ada 13 orang. Ke-13 orang ini semuanya adalah Master Alam Breaker. Di antara mereka, mungkin Michael yang menjadi sumbernya. Tentu saja, ini hanya tebakan Mileye, dia tidak bertanya. Mileye memandang Geral Xiao, anak ini mengumpulkan semua orang, sesuatu pasti telah terjadi. Geral Xiao tersenyum dan berkata dengan penuh semangat, Saudara Ye, sesuatu terjadi di wilayah utara baru-baru ini, apakah kamu sudah mengetahuinya? Mileye bertanya, ada apa? Geral Xiao berkata,
ratusan ribu mil di wilayah selatan kita, sebuah dunia kecil ditemukan. Sebuah dunia kecil. Miley mengerutkan kening, lalu kenapa? Di samping, Michael tersenyum dan berkata, saudara Ye tidak tahu apa-apa. Jika baru ditemukan, itu berarti dunia kecil ini belum ditempati, dan sumber daya di atas semuanya tidak dimiliki. Mendengar ini, Miley mengerti. Seolah memikirkan sesuatu, dia memandang Geral Xiao dan bertanya, siapa yang menemukannya? Geral Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak tahu, tetapi itu akan segera menyebar ke pasukan utama, jadi kita harus pergi dulu. Miley berkata, pasti akan ada banyak orang ingin pergi ke sana. Geral Xiao tersenyum dan berkata, tentu saja, pasti ada banyak orang yang pergi kali ini, tetapi berapa banyak manfaat yang bisa didapatkan dari itu tergantung pada kemampuan. Saudara Ye, apakah kamu tertarik untuk pergi ke sana? Miley berpikir sejenak, lalu berkata, tentu. Geral Xiao tersenyum dan berkata, baiklah, belum terlambat, ayo kita akan segera bergerak. Miley berkata, apakah tidak perlu memberitahu tetua utama? Geral Xiao berkata, aku sudah berbicara dengan tetua utama. Mengenai hal ini, tetua utama dan yang lainnya tidak keberatan, mari kita berhati-hati, dan jika ada yang tidak beres, segera beritahu lembaga internal. Mendengar ini, Miley menghela nafas dalam hatinya. Itu bagus untuk memiliki pendukung. Yang dimaksud dengan tetua utama adalah pergi ke sana, jika terjadi sesuatu, laporkan ke akademi, dan jika kultivator lepas, jika tidak bisa menang, maka lari atau mati. Perawatannya terlalu buruk. Setelah setengah jam, 13 orang berangkat. Di langit berbintang, 13 orang naik kapal bintang langsung ke dunia kecil yang baru ditemukan. Di dalam ruangan, Miley sedang mempelajari teknik pengecoran senjata yang diberikan oleh Sandy Yun kepadanya. Sekarang dia sedikit terobsesi. Menurut Sandy Yun, senjata itu sangat luas dan dalam, dan jika mencapai ekstrim, harta yang tercipta dapat menghancurkan dunia. Sama seperti harta karun di daftar tingkat Xingji Xuanxiang. Menurut Sandy Yun, beberapa harta ini juga dibuat secara artifisial. Dan hal ini membuat Miley semakin penasaran dengan asal-usul menara penjara alam. Apakah menara penjara alam ini juga buatan manusia? Sangat disayangkan baik Dewa Agung Erlu maupun Dewa Agung Silu tidak dapat menjawab pertanyaannya. Karena bahkan mereka berdua tidak tahu berapa usia menara ini. Tidak peduli apa, pengecoran senjata memiliki potensi yang tak terbatas dan kemungkinan yang tak terbatas. Sesaat kemudian, Miley memasuki menara penjara alam. Di dalam menara, Lindsay sedang tidur nyenyak dengan buah spiritual di pelukannya. Dan di lantai pertama, ada buah spiritual di mana-mana. Satu-satunya kesenangan yang dimiliki Lindsay kecil ini sekarang adalah menanam buah spiritual, atau hanya berkeliaran sesekali. Dan di sebelah Lindsay, ada kata kecil, mimpi. Aturan Tao Mimpi. Melihat aturan Tao Mimpi ini, Miley terdiam. Pedang mimpi. Ini adalah pedang aturan Tao yang selalu ingin dia ringkas, dan sebelumnya, dia tidak pernah berani mencobanya, karena terlalu menakutkan, dan dia belum menguasainya. Namun sekarang, dia telah mencapai alam breaker. Jadi, dia ingin mencobanya. Namun, hal ini tetap membutuhkan kerjasama aturan Tao Mimpi. Karena jika pihak lain tidak bekerja sama, dia sama sekali tidak mungkin berhasil. Dan untuk bekerja sama dengan aturan Tao Mimpi, harus berkomunikasi satu sama lain. Miley berpikir sebentar, lalu berjalan ke aturan Tao Mimpi. Dia nyengir, ini, ayo kita bicara. Aturan Tao Mimpi tidak merespon. Miley berpikir sejenak,
dan kemudian berkata lagi, permintaan apa yang kamu miliki, bicarakan itu. Aturan Tao ini masih tidak merespon. Ketika Mileye hendak berbicara lagi, suara Dewa Agung Erlu terdengar lagi, ini sia-sia saja. Sekarang kamu tidak terlihat bagus sama sekali, jangankan dia, jika aturan Tao bumi dan ruang hampa aturan Tao telah pulih sedikit, mereka juga akan tetap memandang rendahmu sekarang. Wajah Mileye penuh dengan garis-garis hitam, apakah aku seburuk itu? Dewa Agung Erlu berbisik, jangan bingung, kamu memang sangat lemah sekarang. Mileye mendengus dingin, Dewa Agung Erlu, ketika kamu masih semuda aku, apakah kamu sekuat aku? Dewa Agung Erlu terdiam. Mileye mencibir, tidak. Pada saat ini, suara Dewa Agung Erlu tiba-tiba terdengar, ketika aku seusia kamu, aku tak terkalahkan di duniaku. Sekarang kamu tidak sebaik yang dikunci di lantai pertama. Dan jika dia tidak memahami sedikit pun arti sebenarnya dari Tao Pedang, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk dikurung di lantai 1. Arti sebenarnya dari pedang Tao. Mileye mengerutkan kening, apa itu? Dewa Agung Erlu berkata dengan suara rendah, jika kamu mengerti arti sebenarnya dari Tao Pedang, kamu bahkan bisa menembus level Dewa Pedang. Mileye bertanya dengan cepat, bagaimana maksudnya? Dewa Agung Erlu dengan marah berkata, siapa yang akan aku tanyakan? Aku bukan kultivator pedang. Mileye. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba berdering, dan Mileye meninggalkan menara penjara alam. Mileye membuka pintu, Geral Xiao datang, Geral Xiao tersenyum dan berkata, sudah tiba. Mileye mengangguk, ayo pergi. Setelah berbicara, dia dan Geral Xiao menuju ke kapal bintang. Di atas kapal, Mileye melihat ke atas, dan di bawah, ada pegunungan yang tak berujung, dan di antara pegunungan ini, ada kabut putih yang tertinggal, dan pada pandangan pertama, itu seperti negeri dongeng. Mileye berkata dengan lembut, tenang sekali. Di samping Mileye, Gerlat Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, sangat sunyi, tempat ini agak aneh, kita harus berhati-hati. Mileye mengangguk, dia melihat sekeliling, dan akhirnya, dia melihat ke kanan, puluhan mil di sebelah kanan, ada gunung, gunung itu agak aneh, seperti istana bundar, memberi kesan yang sangat aneh. Geral Xiao juga melihat ke gunung, gunung ini agak aneh, mari kita periksa. Mileye sedikit mengangguk, ayo pergi. Setelah berbicara, dia dan Geral Xiao dan yang lainnya turun dari kapal dan langsung pergi ke gunung. Segera, selusin orang datang ke dasar gunung. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa gunung itu ditangguhkan, dengan jarak lebih dari 10 meter dari tanah. Tidak hanya itu, ada juga beberapa pilar batu di sekitar bagian bawah gunung. Pada pilar batu, berbagai abjad kuno misterius dicat. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, pasti ada orang di tempat-tempat ini sebelumnya. Berbicara tentang ini, dia memandang Geral Xiao. Dulu tidak ada dunia sekecil itu di daerah ini, kan? Geral Xiao menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa tempat ini tiba-tiba muncul. Selain itu, Michael berkata dengan serius, ini agak aneh. Pada saat ini, seorang murid dari lembaga internal tiba-tiba menunjuk tidak jauh, lihat itu. Ketika semua orang mendengar suara itu, mereka melihat ada pintu yang tertutup di dinding gunung tidak jauh. Kita bisa memasukinya. Semua orang datang ke pintu. Pintunya sangat besar. Di kedua sisi pintu, ada dua binatang mengerikan yang dicat. Mileye menunjuk kedua makhluk asing itu, ada yang bisa mengenali mereka. Gerlat Xiao menggelengkan kepalanya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Semua orang memandang Michael,
Karena Michael pernah ke dunia surga, jadi bisa dikatakan dia berpengetahuan luas. Michael menatap kedua binatang buas itu untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Geral Xiao menatap Mile Ye. Saudara Ye, apakah kita akan masuk? Mile Ye berkata dengan suara rendah, semua orang sudah datang ke sini. Apakah kita akan pergi begitu saja? Berbicara tentang ini, dia berhenti sebentar, tunggu sebentar. Saat dia berbicara, pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya. Dewa Agung Erlu, apakah ada bahaya di dalam? Dewa Agung Erlu berkata dengan suara rendah, aku tidak tahu. Mile Ye sedikit bingung, kenapa kamu tidak tahu? Bukankah kamu sangat kuat? Pergi. Dewa Agung Erlu tiba-tiba menjadi marah. Mile Ye. Setelah beberapa saat, Mile Ye bertanya lagi, Linsi, apakah di dalam berbahaya? Tidak berbahaya. Benarkah? Iya. Apa kamu yakin? Aku juga tidak begitu yakin. Mile Ye bersambung.